Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dani Limonu. Saya dari kelas F Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengantar akuntansi saya, tepatnya pada materi bab 10 akuntansi perusahaan dagang, ketentuan bisnis dan metode pencatatan. Karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik perusahaan dagang itu ada 4. Di antaranya, yang pertama, transaksi jual beli barang dagangan merupakan aktivitas utama perusahaan. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan lazimnya memiliki periode tidak lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, perusahaan lazimnya memiliki persediaan barang dagang. Dan yang keempat, transaksi memiliki hubungan langsung dan proporsional. Ketentuan bisnis yang berlaku dalam penyerahan hak kepemilikan terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada FOB shipping point, artinya penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan dilakukan di gudang penjual. Sedangkan metode yang kedua yaitu FOB destination, artinya penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan dilakukan di gudang pembeli. Selanjutnya intensif pelunasan. Ada yang dikenal dengan istilah 210N30 yang artinya ketentuan yang menyatakan potongan harga akan diberikan sebesar 2% apabila pembeli melunasi utang dalam jangka waktu 10 hari dan pembeli harus melunasi utang dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi transaksi jual beli. Yang kedua ada yang dikenal dengan istilah 210 IOM atau end of month, artinya ketentuan yang menyatakan bahwa potongan harga akan diberikan kepada pembeli sebesar 2% apabila pembeli melunasi utang dalam jangka waktu 10 hari dan pembeli harus melunasi utang dagang paling lambat pada tanggal terakhir di bulan terjadinya transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya potongan pemasaran. Potongan pemasaran ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya potongan kuantitas dan ada yang namanya potongan dagang. Nah, potongan kuantitas ini adalah potongan yang diberikan kepada pembeli karena melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk potongan dagang adalah potongan yang diberikan kepada kelompok pelanggan tertentu karena misalnya merupakan pelanggan loyal, pelanggan baru, dan lain-lain. Retur dan keringanan harga. Retur adalah mengembalikan barang dagang tersebut ke penjual. Sedangkan untuk keringanan harga adalah meminta keringanan harga kepada penjual jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesan. Selanjutnya kita masuk kepada materi akuntansi perusahaan dagang, tepatnya pada gambaran umum. Dalam akuntansi perusahaan dagang terbagi menjadi 2 metode pencatatan. Yang pertama ada metode periodik atau metode visi, artinya pencatatan informasi persediaan barang dagangan dan kos barang terjual barang dagangan dilakukan secara periodik, lazimnya pada akhir periode. Sedangkan metode yang kedua adalah metode perpetual atau metode kontinu, artinya pencatatan informasi persediaan barang dagangan dilakukan setiap terjadi transaksi pembelian maupun penjualan barang dagangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan lebih mendalamnya. Yang pertama kita akan masuk kepada pencatatan transaksi, tepatnya pada materi metode periodik. Ada 12 akun-akun yang terdapat dalam metode periodik. Yang pertama ada persediaan barang dagangan, yang kedua pembelian, yang ketiga potongan pembelian, yang keempat retur dan keringanan pembelian, yang kelima beban angkut pembelian, yang keenam utang dagang, yang ketujuh penjualan, yang kedelapan potongan penjualan, yang kesembilan retur dan keringanan penjualan, yang kesepuluh beban angkut penjualan, yang kesebelas piutang dagang, dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah kos barang terjual. Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang penghitungan persediaan. Terdapat 2 teknik yaitu teknik bruto dan teknik neto. Sedangkan yang kedua ada memindahkan atau menutup akun-akun yang terkait dengan pembelian barang dagangan seperti akun pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, dan lain. Selanjutnya kita masuk kepada metode kedua pencatatan transaksi yaitu metode perpetual. Ada 8 akun-akun yang terdapat dalam metode perpetual. Di antaranya yang pertama ada persediaan barang dagangan, yang kedua ada utang dagang, yang ketiga penjualan, yang keempat potongan penjualan, yang kelima retur dan keringanan penjualan, yang keenam beban pengiriman penjualan, yang ketujuh piutang dagang, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah kos barang terjual. Demikian presentasi saya terkait dengan bab 10. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.